BC Palembang Radio. Selamat pagi semuanya. Morning. Kembali lagi nih sama kita di BC Palembang Radio. Bener banget Cak, setelah cukup lama absen, akhirnya sekarang kita bisa nyapa kantor lagi nih lewat radio kita. Benar banget nih Bang. Tapi mohon maaf ya teman-teman atas ketidakhadiran kita. Kira-kira pada kangen gak ya Bang sama kita? Semoga pada kangen ya. Dan semoga lagu pembuka kita dari Yura bisa mengobati rasa kangen teman-teman semua ke kita. Pastinya pada kangen sih Cak, karena udah banyak orang ya, udah beberapa lah ya. Ada beberapa orang yang datang ke ruangan cuma buat nanyain kapan radio tayang lagi, radio tayang lagi gitu. Dan ini dia, we're back. Jadi mulai minggu ini Bea Cukai Palembang Radio akan mulai aktif lagi. Yeay. Ngomong-ngomong gimana nih kabarnya nih, pada semangat gak ya? Soalnya kan besok weekend harusnya semangat dong ya. Iya dong Ca, harus semangat dong. Weekend akhir-akhir ini selalu manis ya, karena cuacanya bikin nyaman buat rehat, sekaligus bisa buat chillin juga, ngabisin list film Netflix ya kan. Bener. Setuju banget sih aku. Dan serunya lagi nih kalau mau nge-mall juga lagi banyak promo. Pas banget nih. Jadi stay tune terus ya, nanti aku bakalan spill promo-promo yang ada di akhir minggu ini. Harus dong Ca, itu promo tuh tetap harus kita kasih ya nanti di akhir segmen. Dan ya mumpung besok weekend, ini kan juga bisa jadi momen buat kita bisa bikin jadwal mingguan atau nge-breakdown kebiasaan-kebiasaan kita juga nih. Bener, setuju banget sih aku kalau itu Bang. Ngomongin kebiasaan atau habit, ada yang menarik nih tentang mengubah kebiasaan yang aku baca dari bukunya ini nih, Charles Duhigg, Duhigg. Oh iya, itu juga aku pernah baca sih Cak. Dan kebetulan ada kebiasaan-kebiasaan juga yang mau aku ubah nih. Siapa tahu teman-teman di sini juga ada yang mau ngubah kebiasaan juga. Bener. Jadi kalau kata Pak Charles nih ya, mengubah kebiasaan jelek tuh bisa banget. Bukannya nggak bisa, tapi bisa. Kebiasaan itu kan dilakukan di bawah alam sadar ya. Sesuatu ketika sudah berulang-ulang dilakuin, kita ngelakuin sesuatu itu tanpa sadar. Nah ini jadi meringankan kinerja otak kita, karena otomatis aja gitu kan. Kayak sederhananya otak kita nggak harus mikir kayak gitu loh. Itu kebiasaan. Nah setuju Cak. Dan kadang kita juga nggak sadar gitu kalau ada banyak kegiatan yang kita lakuin sehari-hari itu tuh kebiasaan gitu. Dan parahnya kebiasaan-kebiasaannya itu beberapa ada yang kebiasaan jelek gitu. Padahal itu sebenarnya cuma habit-habit sederhana aja gitu. Cuman bisa ngaruh ke kehidupan kita sehari-hari. Misalnya sebelum tidur mainan HP, bangun tidur mainan HP, begadang gitu kan, makan makanan gak sehat dan lain-lain. Bener. Nah jadi Bang, kalau kata Pak Charles nih, dalam kebiasaan itu ada yang namanya golden rule habit. Yang pertama itu petunjuk atau cue. Misalnya jam 10 rebahan di kasur. Nah terus yang kedua adalah rutin, yaitu buka TikTok. Dan yang terakhir tuh rewards, bangun tidur jadi gak fresh. Jadi kita kenalin dulu nih bagian mana yang mau kita ubah gitu. Pas banget lagi contohnya. Karena aku juga mau ngubah kebiasaan mainan HP sebelum tidur Cak, supaya kualitas tidur tuh jadi bagus gitu. Karena kualitas tidur itu mempengaruhi produktivitas kita kan di pagi harinya nanti. Jadi bisa lebih energik gitu. Karena ternyata cahaya artifisial yang ada di perangkat elektronik itu gak bagus buat mata dan bisa ngurangin kualitas tidur kita. Sementara kalau menurutku tidur itu ya tadi kunci produktivitas keseharian kita. Pas istirahat ya. Bener. Berarti kalau gitu abang mau ngubah bagian rutinnya ya. Nah ini bisa nih diganti pakai baca buku aja Bang. Selain lebih sehat juga kan bisa bikin ngantuk biasanya ya. Kalau main TikTok atau Instagram kan yang ada otak kita makin aktif tuh, ujung-ujungnya nge-scroll terus lihat-lihat jam udah jam 2 aja. Jadi begadang kan. Iya Ca, bener. Selain itu juga kita jadi punya bahan obrolan lagi buat kita share di episode selanjutnya ya. Dan ketika kita ngubah rutin, kita juga otomatis dapat rewards yang lebih bagus. Kayak tadi misalnya waktu kita kebiasaannya buka HP gitu ya, nanti kan ujung-ujungnya begadang terus paginya jadi gak fresh. Tapi kalau dari awal kita ya mungkin sejam sebelum tidur tuh udah mati semua ya, sambil dicas juga gitu kan. Nanti besoknya otomatis kita jadi lebih seger gitu. Karena pertama lebih awal tidurnya, terus yang kedua juga kita bebas dari gangguan cahaya-cahaya nggak penting gitu sebelum tidur.
Benar banget sih itu Bang. Nah di akhir bab nih Pak Charles juga bilang kalau hal yang paling mudah untuk merubah kebiasaan adalah menuliskannya. Jadi bisa tuh ditulis setiap pagi kebiasaan apa yang dilakuin dan yang diubah, atau bahkan ada yang dijadiin kebiasaan nih sebelum tidur. Jadi menulis itu kayak jadi kebiasaan baru kayak gitu loh sebelum tidur. Iya sih, kalau kayak gitu kan Jurnal jadi lebih kali ya. jadi journaling, terus jadi lebih jelas aja ya kira-kira seharian ini gue produktif atau enggak ya, bener-bener. atau terus apa aja sih yang aku buat iya, sehari ini terus yang nanti harus diganti apa sih kayak terus gitu. besoknya kita kira-kira mau ngelakuin apa aja gitu kan, itu kan jadi iya sih, bener sih, jadi enak gitu. Kebiasaan Dan baru juga. kalau kata Pak Charles ini yang paling gampang ya. Iya. Kalau itu menurut aku susah banget sih. Malah gitu ya. Karena Iya. nulis kali effort nulis lagi. Iya kan. Tapi semoga setelah ini kita semua bisa ngubah kebiasaan jelek kita jadi lebih bagus ya, pakai Benar. metode yang Pak Charles tadi bilang. Oke, yang diinin sama Pak Charles tadi. Hati-hati, ada calo. Caca. Lombardo. Wow, lagu Nala nih musiknya enak banget gak sih Bang didengar, syahdu gitu. Iya, Cak. Tapi pernah nggak, Cak, ngerasain kayak Nala gitu? Aku nggak pernah lah. Ih, gimana sih? Syukurlah ya kalau gitu. Kalau aku sih soalnya pernah gitu. Iya, cuman aku pelakunya gitu. Wih, Waktu jahat itu karena mau pergi Halloween tapi batal. Ya, Iya. jahat banget ya. Enggak juga, karena waktu itu lagi apa? Chaos aja. Jadi motornya bannya bocor tiba-tiba. Ya elah, sedih banget sih pakai ganti motor Bang. Iya sih, pengennya gitu. Tapi Halloween ya? Iya. Pas Halloween ya? Mm-mm. Ngomong-ngomong Halloween, aku jadi inget itu tuh berita yang bulan lalu pas Halloween dari Korea. Oh iya. Oh, enggak, tahu kan? Iya, iya. We're really sorry for what happened ya, Iya, we're yang ada sorry for what di Taiwan. Bener, itu videonya di Twitter rame, fotonya juga rame di Twitter, ya kan? Mm. Jadi di Itaewon itu ya exact locationnya itu di Itaewon ya. Mm-mm. Jadi di situ tuh sebenarnya bukan lapangan juga, cuma emang di jalan itu banyak ini ya tempat hiburannya kali ya. Jadi orang-orang pada datang sana, mana abis COVID nih kan. Jadi kayak Antusiasmenya. Iya bener, antusiasmenya tuh Pasti. lagi gede banget tuh. Mm. Yang jadi masalah tuh sebenarnya bukan tempat hiburan atau ininya, yang jadi masalah tuh adalah jalannya. Jalannya tuh kecil banget Bang. Bayangin aja ya, jalan sekecil itu orang yang kesana ada 100.000 katanya. Kurang lebih ya sekitar segitu. Aduh, aku lihat videonya udah sesek sendiri. Asli. Udah kayak semut kan itu kalau di foto ya kan. Jadi iya, katanya emang di jalan yang sempit dengan banyaknya orang itu ada kelompok orang yang jatuh, terus orang di belakangnya itu ikut jatuh terus kayak gitu terus kayak domino sampai orang di belakangnya ini nggak bisa jalan lagi karena kehalang sama tumpukan orang di depannya. Gila, ini serem banget sih. Ya itu, aduh serem banget sih aku, ngeri Bang. Tapi emang belakangan ini crowd control petugas di seluruh belahan dunia ya, nggak cuman di Korea aja, di Indonesia juga pernah kejadian kemarin kan. Emang lagi kewalahan kayaknya, karena ya itu tadi, karena COVID kemarin kan 2 tahun kita nggak ada keluar tuh. Jadi antusiasme orang tuh lagi tinggi-tinggi banget buat main keluar, apalagi sekarang lagi ada konser-konser nih. Iya, Lagi benar banyak banget, kan. Cak. Dan sekarang juga lagi banyak konser tadi. Jadi mending kita share aja nih gimana dan apa yang harus kita lakukan kalau kita kejebak dalam keadaan darurat yang padat sama manusia. Ya, bener nih Bang. Ya, dari yang aku baca nih, yang pertama tuh pastiin kamu paham layout tempatnya dulu. Kalau misalnya ke konser kan pasti ada seatnya atau di bawah tuh berdiri gitu kan. Tahu nih layoutnya, terus ngeliat-liat mana nih Keluarnya. exit darurat kayak gitu-gitu. Tempat-tempat keluar biasanya kan ada yang hijau lampu hijau itu kan. Nah terus yang pasti itu kita harus tetap tenang, nggak boleh panik. Jadi kalau misalnya emang ada kejadian darurat itu, segeralah keluar ke yang tadi kamu udah lihat tuh kan, kalau ada layoutnya tuh keluarnya ke sana, jangan keluar ke tempat masuk, ke pintu masuk. Karena kemungkinan misalnya kita nggak tahu keadaan darurat kapan kan, bisa jadi keadaan darurat pas baru mulai tuh, orang-orang pada baru masuk, terus di dalam mau keluar ketemu sama yang baru masuk, nabrak dong. Jadi keluarnya harus dari pintu keluar gitu. Biar nggak chaos ya, Cak ya. Benar. Jadi bener banget, Cak. Dan kalau keadaan di lokasi udah gaduh, segera cari tembok atau tiang atau pilar yang kokoh agar kalian nih nggak jatuh dan nggak keinjek-injek. Dan jika memungkinkan, jauhi kaca yang mungkin dapat pecah gitu karena banyaknya orang. Karena bisa aja kan dia pecah, kayak kejadian di Palembang kemarin ada nih, Mise. Oh ada ya? Iya.
karena saking padatnya sampai pecah. Ya itu tuh makanya jauhi pecah. Tapi kalau misalnya ada jalan keluar yang misalnya kamu lihat itu jalan keluar tuh udah pasti nggak bisa tuh dilewatin, tapi ada jendela atau kaca yang kalau lewat situ pasti keluar, pecahin aja nggak masalah. Nah itu kayak jalur alternatif kayak gitu loh untuk keluar dari kerumunan, karena kan kita harus keluar nih dari kerumunan daripada kita kehimpit kayak yang di tahun itu kan kehimpit ya. Iya, jatuhnya kehimpit sampai susah juga kan mau gerak mau nafas. Iya nggak bisa kan, jadi harus keluar dari kerumunan. Jadi harus tetap waspada ya teman-teman, karena sekarang emang udah banyak konser nih di Palembang terutama. Yes, bener. Jadi senang-senang boleh, tapi jangan lupa utamakan keselamatan diri ya guys ya. Benar banget. Nah sebagai penutup, udah ya sedih-sedih cukup ya. Nah sebagai penutup nih, sebelum kita puterin satu lagu lagi, kita bacain pesan-pesan dulu nih yang udah dikirim di NGL kita. Apa tuh Cak? Boleh dibacain nggak? Boleh dong, ntar aku baca dulu. Nih, ada yang nanya nih. Aduh, kamu nanya? Aduh, sebel banget dengernya. Kamu nanya. Sih udah sampai pening sebenarnya. Kesel banget aku dengernya Bang. Ya Allah tolong. Oke, lanjut. Nah, ini nih. Tapi bentar dulu nih Bang. Kayak ada yang mau PDKT nih. Wah, ini gini nih soalnya. Bahaya. Nih gimana? Gini, Agustiawan udah married belum sih? Waduh. Iya. Mana nih Bang? Bantu jawab dong Bang. Aduh. Boleh gagal PDKT tapi nih kayaknya. Oh iya. Sayang sekali ya Mbak Bang Agusnya udah married gitu. Jadi kan? Iya mas, dong. Mas. Serem juga loh mas yang nanya. Jadi kalau mau PDKT mending yang ini aja. Yang aman-aman aja. Iya, yang aman-aman aja dong. Yang belum nikah ya, kayak Bang Surya juga belum nih. Iya, masih banyak loh yang belum nikah. Iya. Benar. Pokoknya kita doain semoga keluarganya Bang Agus sakinah mawaddah warahmah. Ya Allah. Ya kan? Benar. Oke, kalau gitu kita Calo, Caca, Lombardo undur diri. Dan selamat berakhir pekan. See ya. See you.